Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf ini tersusun dari berjuta-juta sel saraf yang memiliki bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Yang pertama, reseptor. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls. Yang kedua, penghantar impuls, dilakukan oleh saraf itu sendiri. Dan yang ketiga, efektor, adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Kedua, kita masuk ke fungsi sistem saraf. Saraf sebagai sistem koordinasi atau pengatur seluruh aktivitas yang terjadi di dalam tubuh kita memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, saraf sebagai alat komunikasi antara tubuh dan di dunia di luar tubuh. Yang kedua, saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga, saraf sebagai pengendali tanggapan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan di sekitarnya. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu penyusun sistem saraf. Sel saraf terdiri dari neuron dan sel pendukung. Yang pertama, neuron. Neuron merupakan gabungan yang membentuk suatu jaringan untuk mengantar impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua, dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel, di mana berfungsi untuk menerima mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson atau neurit. Akson disebut neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis selaput mielin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. 2. Klasifikasi neuron. Berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya, neuron diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, neuron sensorik. Neuron ini mendeteksi cahaya, suara, bau, tekanan, dan kemudian menghantarkan impuls listrik tersebut dari reseptor pada kulit organ indera ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik. Neuron ini berfungsi mengirimkan pesan dari otot ke otak untuk menghasilkan gerak dan menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, neuron konektor. Ditemukan di seluruh sistem saraf pusat. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat diklasifikasikan menjadi 3 lagi. Yang pertama, neuron unipolar. Hanya mempunyai satu serabut yang dibagi menjadi satu cabang sentral yang berfungsi sebagai satu akson dan satu cabang perifer yang berguna sebagai satu dendrit. Jenis neuron ini merupakan neuron sensorik saraf perifer. Yang kedua, neuron bipolar, mempunyai 2 serabut, 1 dendrit dan 1 akson. Jenis ini sering dijumpai pada epitel olfaktorius dan dalam retina mata dan dalam telinga bagian dalam. Dan yang ketiga, neuron multipolar, memiliki banyak dendrit
dan 1 akson. Jenis neuron ini merupakan yang paling sering dijumpai pada sistem saraf sentral. Baiklah, penjelasan berikutnya akan disambung oleh saudari Ica Efrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel neukrolia. Neukrolia mengandung sebagai macam sel yang keseluruhannya menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak medula spinalis, sedangkan sel hewan merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Ada 4 sel neukrolia yang berhasil diidentifikasi, yaitu yang pertama astrosit, yang kedua oligodendrosit, yang ketiga mikroglia, yang keempat sel ependimal. Adapun selaput menyelin. Selaput menyelin merupakan kompleks protein lemak berwarna putih yang menghiasi tonjolan saraf. Myelin ini berfungsi dalam mempelajari impuls dari transmisi di sepanjang serabut yang tidak menyebabkan gamma impuls berjalan dengan cara meloncat dari nodus ke nodus lain sepanjang selubang myelin. Adapun neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron yang disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Selanjutnya, sinaps merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontrak dengan neuron lian atau dengan organ-organ efektor yang merupakan satu-satunya tempat di mana satu impuls dapat lewat dari suatu ke neuron lainnya atau efektor. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Contoh rangsangan adalah sebagai berikut. Yang A, perubahan dari dingin menjadi panas. Yang B, perubahan dan tidak ada tekanan pada kulit menjadi ada tekanan. Yang C, berbagai macam aroma yang tercium oleh hidung. Yang D, suatu benda yang menarik perhatian. Yang E, suara bising. Yang F, rasa asam, manis, asin, pahit, dan makanan. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada vektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut: gerakan sadar, gerakan refleks. Nah, bagian D, mekanisme mengantar impuls. Impuls dapat diantar melalui beberapa cara, diantaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Berikut ini akan dibahas secara rinci keduanya secara tersebut. A. Pengantar impuls melalui sel saraf. Pengantar impuls baik yang merupakan rangsangan ataupun tanggapan melalui tersebut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam. Energi yang digunakan berasal dari hasil pemanasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang atau threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat mengubah potensial listrik. Stimulasi yang kuat dapat menimbulkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu daripada impuls yang lama. Yang B, pengantar impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron yang dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikulasi sinapsis. Neuron transmitter adalah suatu zat kimia yang dapat
menyebarkan impuls dari impuls prasinapsis ke postsinapsis. Neuron transmitter ada bermacam-macam, misalnya acetylcholine yang terdapat di seluruh tubuh. Noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin pada reseptor yang terdapat pada membran postsinapsis. Bila acetylcholine pada reseptor yang menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Bila acetylcholine sudah melaksanakan tugasnya, maka akan diuraikan oleh enzim acetylcholinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian sistem saraf dan gangguan pada sistem saraf. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian-bagian sistem saraf. Nah, bagian sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, kita masuk ke sistem saraf pusat dulu. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, bagian otak itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, kita masuk ke bagian otak depan. Nah, otak depan ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu otak besar, talamus, dan hipertalamus. Nah, otak besar ini berfungsi dalam semua aktivitas mental kita. Yang mengatur ini adalah otak besar. Nah, dia berkaitan dengan kepandaian, kecerdasan, kemudian ingatan, kemudian pertimbangan. Nah, sedangkan kalau talamus itu berfungsi sebagai tempat penerimaan untuk sementara sensor data-data sinyal yang motorik. Nah, kemudian talamus itu berfungsi untuk mengatur nafsu makan, kemudian syahwat biologis dan lain-lainnya. Nah, kemudian otak tengah. Nah, otak tengah ini terletak di depan otak kecil dan jembatan Verol. Nah, di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, bagian atas otak tengah ini merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti mengecilnya pupil mata. Nah, kemudian otak belakang. Nah, otak belakang ini terbagi menjadi tiga, yaitu otak kecil, sumsum sambung, dan jembatan Verol. Nah, otak kecil ini memiliki fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, kemudian posisi tubuh. Nah, sedangkan sumsum sambung ini berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Nah, sedangkan jembatan Verol ini berisi saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, kemudian juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Nah, kemudian kita masuk ke sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini bagian luarnya berwarna putih, kemudian bagian dalamnya itu berwarna kelabu. Dan yang kedua, sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf perifer ini sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf perifer ini merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu. Misalnya, kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lain-lainnya. Nah, kemudian gangguan pada sistem saraf. Nah, gangguan pada sistem saraf itu seperti Alzheimer, kemudian amnesia, kemudian ataksia, dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya. Nah, sekian.
sekian video kita mengenai bagian-bagian sistem saraf dan kelainan-kelainan yang disebabkan oleh gangguan sistem saraf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.